Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Estri Atut-Uri Handayani. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar tentang pasar dan harga keseimbangan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami keterkaitan antara permintaan, penawaran, pasar, dan terbentuknya harga keseimbangan serta peran pasar dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi sebelumnya, kita membahas tentang permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran itu adanya di suatu tempat, yaitu pasar. Apa itu pasar? Ya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak harus bertemu langsung, tetapi dapat melalui jual beli secara online. Adapun unsur-unsur terbentuknya pasar, satu, adanya barang yang diperjualbelikan. Dua, harus ada penjual. Tiga, adanya pembeli. Empat, terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Lima, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Satu, fungsi distribusi. Pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dua, fungsi pembentuk harga. Di sini, pasar berfungsi membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Tiga, fungsi promosi. Pasar merupakan tempat untuk menjual dan memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Empat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Maka tidak heran kalau di pasar kalian menemukan kuli panggul, penjual roti keliling, dan sebagainya. Macam-macam pasar. Satu, menurut wujudnya, pasar dibedakan. Satu, pasar konkret. Adalah pasar nyata di mana penjual dan pembeli benar-benar bertemu langsung, serta barang yang diperjualbelikan ada di tempat atau ada di situ. Dua, pasar abstrak. Pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Transaksi dilaksanakan dengan alat komunikasi, contohnya online shop. Dua, menurut jenis barang yang diperdagangkan, pasar dibedakan menjadi satu, pasar barang konsumsi, pasar yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari. Contohnya, pasar ikan, pasar buah, supermarket. Dua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Misalnya, pasar tenaga kerja, pasar modal. Pasar menurut luas jaringan distribusi dibedakan menjadi 4. Satu, pasar setempat. Pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Misalnya, pasar Klewer yang ada di Solo dan pasar Beringharjo yang ada di Jogja. Dua, pasar nasional. Pasar yang cakupan penjual dan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contohnya pasar cengkeh di Manado dan pasar kakao atau coklat di Makassar. Tiga, pasar regional. Adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Empat, pasar internasional. Adalah pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia.
Misalnya pasar wol yang ada di Sydney, Australia, dan pasar kopi yang ada di Brazil. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya dibedakan menjadi satu pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya pasar induk yang ada di dekat wilayah kalian. 2. Pasar mingguan. Pasar yang melakukan kegiatannya setiap seminggu sekali. Contohnya pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. 3. Pasar bulanan. Pasar yang kegiatannya selama sebulan sekali. Contohnya pasar yang ada di daerah-daerah industri. Biasanya ada pasar yang buka itu setiap tanggal gajian karyawan dari pabrik tersebut. 4. Pasar tahunan adalah pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya Pekan Raya Jakarta. 5. Pasar menurut organisasi atau strukturnya dibedakan menjadi 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar ini di mana di dalamnya terdapat penjual dan pembeli serta barang yang diperjualbelikan bersifat sejenis atau homogen. Contohnya pasar tekstil yang ada di Tanah Abang, pasar buah. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Merupakan pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya kita bahas harga keseimbangan. Coba anak-anak, tentunya suka kalian ikut Bunda ke pasar kan? Nah, coba perhatikan jika Bunda kalian sedang berbelanja di pasar tradisional. Apa yang dilakukan Bunda saat membeli suatu barang? Mengapa barang-barang di pasar tradisional bisa beraneka macamnya meskipun kualitasnya sama? Ya, belanja di pasar tradisional memerlukan keahlian untuk melakukan tawar-menawar. Hal ini dikarenakan di pasar tradisional pembeli mempunyai kesempatan untuk menentukan harga melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar yang dilakukan Bunda kalian, kalau kalian mengamati, tentunya di situ ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembeli berusaha menaikkan harga tawarannya, sementara penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula. Sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Nah, harga yang disepakati itulah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Bisa kalian lihat dalam kurva harga kesepakatan atau harga keseimbangan atau harga pasar. Kalian lihat dalam gambar. Nah, kurva ini adalah di mana menggambarkan titik bertemunya antara penawaran dan permintaan. Seperti minggu lalu bahwasanya P itu adalah price, harga, Q adalah jumlah atau quantity, D adalah demand, permintaan, dan S adalah supply atau penawaran. Di situ ketemu titik yang dinamakan dengan titik equilibrium atau harga keseimbangan. Nah, jadi pengertian harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli yang tercipta karena proses tawar-menawar. Untuk pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bersama bahwasanya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi disebut dengan harga pasar atau harga keseimbangan. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang pasar dan harga pasar.
Tetap semangat belajar walaupun pada masa pandemi. Dan ingat, stay at home. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.